silakan. Sebelum mulai perkuliahan kita, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan, karena itu besar cinta dan kasih-Mu. Tuhan sudah menjaga, melindungi kami. Sekarang ya Tuhan, kami akan memulai perkuliahan kami, berkati kami, urapi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, makasih Dek Joita. Oke teman-teman, mohon maaf ini malam memang kita mau tak mau kita coba buat pertemuan. Kalaupun misal malam ini tidak jadi, solusinya adalah besok. Karena teman-teman semua akan KKN begitu ya. Jadi tanggal 2 itu sudah harus selesai semua kegiatannya. Kalaupun teman-teman masih ada tugas-tugas, boleh dilanjutkan dari tempat KKN, tapi untuk perkuliahannya diharapkan sudah selesai gitu ya. Jadi saya minta teman-teman, walaupun saya sangat padat sekali jadwalnya, saya membuat teman-teman jadi prioritas untuk diselesaikan ya. Karena bukan kesalahan, tapi karena penyebabnya juga saya sendiri gitu. Yang hari Kamis itu saya divaksin ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tertunda gitu. Jadi saya reschedule jadwal saya dan saya prioritaskan teman-teman di hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bersedia bergabung. Nanti juga kelas B akan bergabung karena setelah teman-teman presentasi akan ada penjelasan tentang UAS. Soal UAS akan saya share. Kalau bukan tengah malam nanti saya akan share besok pagi dan saya kasih waktu teman-teman mengerjakannya sampai hari Rabu. Begitu ya. Apakah sepakat seperti itu teman-teman atau saya kasih waktu 1 hari aja, hari Selasa toh. Misalnya saya share besok pagi jam 8, selesainya jam 10 malam begitu. Atau teman-teman mau saya sampai Rabu, Ibu. Oke, baik ya, sampai Rabu ya, menoleransi juga, maksudnya kita kasih toleransi juga buat teman-teman yang kesulitan sinyal mungkin, atau mungkin ada kepadatan jadwal kuliah ya. Jadi saya kasih 2 hari, sampai Rabu malam ya, Rabu malam jam 10 malam. Nanti semoga setelah hari Kamis saya bisa periksa, saya memberikan umpan balik buat teman-teman, jangan sampai ada foto-foto yang tidak jelas, sehingga teman-teman sebelum berangkat KKN sudah bisa ini ya, semoga didoakan saya sehat-sehat, saya bisa kerjakan. Itu teman-teman ya. Oke, untuk tidak memperpanjang, saya skip untuk review materi ya. Biasa saya review materi 10 menit kan. Jadi saya skip aja review materinya. Silahkan teman-teman yang mau review materi boleh langsung diketik di kolom chat apa-apa yang sudah kita pelajari 2 minggu lalu untuk kelas A. Yang kelas B mau join juga untuk kontribusi silahkan. Lalu boleh selagi teman-teman kita mempersiapkan presentasi, silahkan teman-teman boleh ketikkan di kolom chat ya. Tapi saya akan menilai hanya dari kolom chat saja, tidak perlu saya tanggapi lagi ya. Gitu, untuk kita skip time-nya. Baik, makasih Ronaldi sudah memberikan respon ya. Oke, waktu selanjutnya saya berikan kepada kelompok yang paling terakhir untuk presentasi. Apakah kelompok sudah siap dari kelas A ya teman-teman ya? Dari kelas B kita, Ibu. Oh, kelas B kah yang presentasi atau kelas A ya? Aduh, saya sedikit. Kelas A, Bu. Kelas A mungkin, Bu. Kalau kelas B sudah selesai. Oh, betul. Ini gimana, Dek? Yang evaluasi kinerja portofolio? Kelas A, Ibu. Betul. Kelas B udah selesai atau ada yang tanggung ya? Sudah selesai, Bu. Ya, sudah selesai. Tapi nanti kalau misalnya kelas B sudah siap, maksudnya kelas B mau menambahkan boleh ya, sangat dikasih kesempatan untuk bisa teman-teman berkontribusi sekaligus dapat poin. Oke. Ini materi kita hari ini adalah evaluasi kinerja portofolio. Silakan buat teman-teman boleh presentasi, di mana kalau saya cek di sini nama-namanya adalah semoga hadir ya.
Indra, Miktamel, Yonski, Endan, dan Betseba. Apakah hadir? Tes teman-teman, apakah hadir? Teman-teman yang saya sebutkan tadi? Suara gimana, Dek? Tes. Suara saya kedengaran, teman-teman? Dengar Bu, dengar. Iya. Dengar Ibu. Karena saya pakai data ya, pulsa data, jadi saya takut gangguan lagi. Silahkan, apakah kelompok terakhir bisa presentasi dari kelas A? Direspon teman-teman, ada nggak tadi orang-orang yang saya panggil itu? Oh Indra, bangun sudah. Masih tidur. Masih mandi kayaknya Ibu. Ada Indra, Miktamel, Yonskin, Endan, dan Betseba. Apakah ada kelompok lain yang mau presentasi? Ingat kalau mereka digantikan, teman-teman dapat bonus khusus 20. Bonus poin 20. Karena menggantikan. Kalau menambahkan kan bonusnya sesuai dengan porsi yang teman-teman tambahkan. Dari kelas B, bagaimana? Apakah ada kelompok lain yang mau menggantikan? Jangan sampai kita batal kuliah ya. Kalau batal kuliah susah lagi dapat waktunya. Saya sudah spend time, sudah atur waktu khusus malam ini. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk teman-teman siap ya. Boleh dikomunikasikan siapa yang mau menggantikan kelompok terakhir. Dari kelas B, kalau mau ambil bagian juga boleh ya. Siap. Halo aku.
Gimana teman-teman? Bagaimana? Belum ada yang mau? Kalau saya yang jelasin nanti saya ngos-ngosan ini. Ya, bagaimana tidak ada kelas A yang mau? Ini sudah lebih dari 4 bulan untuk kelompoknya siapa Indra tadi. Tidak siapkah atau bagaimana? Tolong direspon ya. Dan sampai tidak di meeting, makanya tidak respon. Oke teman-teman, kalau memang tidak mau kita batalkan aja kuliahnya ya. Saya secara physically nggak kuat kalau saya harus jelasin semua. Takutnya nanti saya nggak bisa fokus. Karena dari pagi saya sudah full, baru habis juga. Nih jam 7 kurang tadi baru juga selesai saya Zoom. Apakah kelompok B bersedia membagi yang sudah presentasi kemarin supaya teman-teman lain bisa paham materinya? Bisa juga Ibu, tapi kan kita habis presentasi gitu. Iya, ini sama dengan kalian menolong orang lain. Seperti seorang dosen, udah mengajar di satu tempat, mengajar yang sama lagi. Jadi berbuat kebaikan juga namanya. Oke, siap Ibu. Iya, itu sangat baik. Dalam kondisi terdesak itu sangat dibutuhkan yang seperti itu. Bagaimana? Apakah kelompok B bisa? Bisa Kelas Bu. B masih saya. Oke, terima Siap, kasih siap. bantuannya. Nanti kalau ada yang kurang saya tambahkan ya. Silahkan Dek. Siap, siap Bu. Ibu boleh tanya sedikit Bu? Boleh, sangat boleh, silahkan. Ini karena diganti oleh teman-teman yang presentasi, apakah sesi tanya jawab tetap ada atau tidak? Tetap ada, karena teman-teman yang lain nanti yang menjawab kan bisa. Di kelas B kemarin materinya ini kan bagus banget. Dari Denny dengan teman-teman ditambahkan itu bagus sekali. Jadi tetap ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Apa sudah terlihat slide-nya teman-teman? Terlihat Dek. Sudah Kak, sudah. Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 1 dari kelas B. Kita di sini kita akan membahas tentang ini evaluasi kinerja portofolio. Jadi di bab ini kita bahas tahapan penting dalam proses investasi, yaitu evaluasi kinerja portofolio. Dalam tahap ini pertanyaan mendasar yang ingin dijawab adalah sejauh manakah portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan kinerja yang memuaskan investor. Nah, evaluasi kinerja portofolio akan memungkinkan kita mengidentifikasi apakah portofolio yang telah
terbentuk mampu memberikan tingkat return yang relatif lebih tinggi dibandingkan return portofolio lainnya. Dan apakah return tersebut juga sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung? Nah, kita masuk pada kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Di dalam tersebut ada dua, yaitu yang pertama, evaluasi kinerja portofolio akan terkait dua isu utama. Yang pertama itu mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark. Yang kedua itu mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Terus kita masuk pada faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja portofolio, yaitu tingkat risiko, tingkat periode waktu, penggunaan patok duga atau benchmark yang sesuai, dan tujuan investasi. Nah, kita masuk pada mengukur tingkat return portofolio. Bagaimana cara mengukur tingkat return portofolio? Nah, itu ada mode sederhana yang bisa dipakai dengan menghitung semua aliran kas yang diterima dalam kurung dividen tambah capital gain, dan selanjutnya dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Walaupun metode tersebut sederhana, tetapi mengandung kelemahan karena hanya sesuai untuk portofolio yang statis, yaitu portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Lanjut, bagaimana cara mengatasi kelemahan metode pengukuran sederhana tersebut? Caranya itu metode alternatif yang bisa mengakomodasi adanya aliran kas keluar maupun aliran kas masuk dari investor, antara lain ada dua, yaitu TWR atau Time Weighted Rate of Return dan DWR Dollar Weighted Rate of Return. Ini lanjut, ini time atau TWR atau Time Weighted Rate of Return. Besarnya TWR ini tidak mempengaruhi atau oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Sedangkan DWR atau Dollar Weighted Rate of Return yaitu merupakan return yang benar-benar diterima oleh investor, ditentukan oleh besarnya arus kas masuk dan arus kas keluar dalam investasi portofolio akibat tambahan atau penarikan dana yang dilakukan investor selama periode perhitungan return portofolio tersebut. Lanjut, ini ada kesamaan dari TWR dan DWR, yaitu kedua metode tersebut sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio dan sama-sama merupakan perhitungan yang valid dalam mengukur kinerja portofolio. Terus ada juga perbedaannya, yaitu ada dua. Yang pertama itu DWR lebih sesuai digunakan oleh para investor karena metode ini akan bisa menjawab pertanyaan seperti berapa besarkah return yang akan diterima oleh investor. Sedangkan TWR itu dia lebih cocok untuk digunakan oleh para manajer investasi karena bisa menjawab pertanyaan seperti berapa besarkah return yang ditawarkan
portofolio. Kita lanjut. Ini adalah perhitungan dari TWR atau time weighted rate of return. Contohnya seperti ini suatu portofolio yang diamati selama 5 tahun terdiri dari 3 sub periode aliran kas yang masing-masing memberikan return berturut-turut sebesar 5%, 8%, dan 10%. Nah, itu cara jawabnya seperti kan di atas tadi sudah dijelaskan. Ini S1 itu kayak apa ya? Berapa persen dia S1, S2 begitu. Sedangkan SN itu jumlah atau banyaknya ini sub dalam aliran kas begitu. Jadi 1,0 tambah karena ini 0,5 ini didapat dari 5%. 5 per 100 jadi hasilnya diubah menjadi dapatnya 0,05. Nah, tambah lagi dengan dikali dengan 1,0 tambah 0,08 kali 1,0 tambah 0,1 kurang 1,0. Hasilnya 0,247 atau setara dengan 24,7%. Oke, lanjut. Ini ada rumus dari DWR atau dollar weight rate of return. Ya, seperti yang sudah terlihat, ini DT itu penambahan dana pada saat T, WT itu penarikan dana pada saat T, N itu jumlah penambahan dana selama periode perhitungan, M itu jumlah penarikan dana selama periode perhitungan. Sedangkan R itu tingkat bunga yang menyamakan nilai awal portofolio dengan semua aliran kas masuk dan atau kas keluar, ditambah dengan nilai akhir portofolio. Ini contoh perhitungan DWR. Sebagai contoh ini, anggap Ibu Haryati menginvestasi 100 juta pada awal periode pertama ketika dia membeli suatu portofolio saham. Pada akhir periode pertama, Ibu Haryati mendapatkan dividen sebesar 7 juta. Dan pada akhir periode terakhir, Ibu Haryati menjual portofolio sahamnya dan menerima 120 juta. Dengan demikian, Ibu Haryati mempunyai arus kas seperti ini. Pada tabel ini, arus kas dari 0, 1, sampai 2 itu sudah ada pada tabel ini. Nah, untuk menghitung DWR yaitu 100 juta sama dengan 7 juta per 1 tambah R1 pangkat 1 tambah 120 per 1 tambah R pangkat 2. Nah, tingkat bunga R dapat dicari dengan proses coba-coba atau dengan bantuan kalkulator financial ataupun komputer. Pada kasus ini tingkat yang akan mendiskonto arus kas mendatang adalah 13-10%. Oke, sekian saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada, atau mungkin ada kawan kelompok yang ingin bertanya, saya persilakan. Atau ada kawan kelompok juga yang ingin menambahkan, saya persilakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dek. Silakan kelompok lain yang mau berbagi, silakan. Dari kelompok B yang lalu ada beberapa yang bagus, silakan.
Ada kami yang kerja, Bu. Oke, ini saya persilakan kalau ada. Ibu Batseba. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Betsebaba dari kelas A dari kelompok 12. Mohon maaf saya lambat bergabung karena satu dan lain hal, karena tadi saya dan tadi saya sudah uh, berikan informasi kepada ibu dan bahwa saya akan lambat masuk. Bu, kami boleh presentasi, Bu? Silakan, Dek, silakan. Oke. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mohon maaf di sini yang mengerjakan hasil untuk presentasi ini, untuk materi ini saya sendiri, dan mungkin ada resume sebentar yang akan dibawakan oleh Endang dan Yonski. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar tentang evaluasi kinerja portofolio, di mana evaluasi di sini kita mengevaluasi kembali dari semua materi-materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman kelompok lain. Di sini kita akan belajar tahapan dari proses investasi itu. Tahapan ini kita akan belajar pada materi yang sekarang, yaitu evaluasi kinerja portofolio. Ini pertanyaannya yaitu ketika kita sudah melakukan investasi, kira-kira sejauh mana yang portofolio yang sudah kita bentuk sudah kita berikan dalam kinerja yang dalam portofolio ini. Kemudian evaluasi ini juga memungkinkan kita untuk kita bisa mengidentifikasi bagaimana portofolio yang sudah kita bentuk ini memberikan keuntungan bagi kita. Kemudian juga kita akan belajar tingkat risiko yang ditanggung oleh investor. Kemudian materi ini juga kita akan memahami bagaimana mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor yang penting dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Dan juga ada tingkat risiko dan return dalam evaluasi kinerja portofolio. Dan ada juga mengukur kinerja portofolio. Di sini yang menjadi topik pembahasan kita adalah kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio dan juga mengukur tingkat return dan portofolio. Di sini ada beberapa risiko, risk adjusted performance. Di sini ada 3 indeks, yaitu indeks Sharpe, Tenor, dan Jensen. Halo Adi, bisa bagi slide Adi? Oh iya, maaf. Oh iya, saya lupa bagi layar, maaf. Sudah terlihat ini? Sudah, Di. Oke. Yang sekarang kita akan belajar mendengarkan tentang kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio ada dua isu utama, yaitu mengevaluasi
apakah return portofolio yang telah kita bentuk mampu memberikan keuntungan keuntungan portofolio yang dijadikan benchmark. Kemudian mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus kita tanggung. Jadi di sini kita akan dengan kerangka pikir ini kita mampu mengevaluasi return yang diperoleh apakah sudah memberikan tingkat risikonya dia sudah benar yang harus kita tanggung atau tidak. Kemudian di sini kita juga belajar tentang faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Yang pertama ada tingkat risiko. Yang kedua ada periode waktu, penggunaan patok duga atau benchmark yang sesuai dengan tujuan investasi. Kemudian juga ada mengukur tingkat return portofolio. Bagaimana tingkat return portofolio? Metode yang sederhana yang biasa dipakai dengan menghitung semua aliran kas diterima atau dividen capital gain, dan selanjutnya dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Yang perlu kita ketahui yaitu walaupun metode tersebut sederhana, namun metode ini juga memiliki kelemahan karena hanya sesuai untuk portofolio statis. Portofolio statis ini yaitu portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Kemudian bagaimana cara mengatasi kelemahan metode pengukuran sederhana tersebut. Ini pasti ada dalam pemikiran teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengatasi kelemahan tersebut. Nah, di sini ada metode alternatif yang bisa teman-teman gunakan, adanya aliran kas keluar maupun masuk dari investor antara lain. Yang pertama, time weighted rate of return, dollar weighted rate of return atau TWR. Kemudian ada DWR atau dollar weighted rate of return. Di sini TWR ini yaitu besarnya TWR ini tidak mempengaruhi penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Kemudian ada DWR ini yaitu return yang benar-benar diterima oleh investor yang ditentukan oleh besarnya arus kas yang masuk dan keluar dalam investasi akibat penambahan atau penarikan dana. Jadi di sini yang dilakukan investor selama periode perhitungan return tersebut ya. Kemudian ada persamaan. Di sini juga teman-teman akan belajar adanya persamaan TWR dan perbedaan TWR dan DWR. Persamaan TWR yaitu sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio dan sama-sama merupakan periode perhitungan yang valid. Di sini juga kemudian perbedaan yaitu DWR lebih sesuai dengan digunakan oleh para investor karena metode ini bisa menjawab pertanyaan beberapa berdasarkan return yang akan diterima investor. Berapa besar return yang akan diterima oleh investor. Kemudian di sini TWR
TWR lebih cocok untuk digunakan oleh manajer investasi karena bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Mengapa berapa besar berapa besarkah return yang ditawarkan oleh portofolio? Kemudian di sini teman-teman ada untuk mengukur tingkat return dan return portofolio ini ada contoh soalnya. Ini setelah saya jelaskan ini mungkin saya akan share ke ibu linknya link video yang supaya mempermudah teman-teman bisa memahami perhitungan ini. Di sini TWR memiliki rumus mohon maaf, TWR sama dengan 1,0 ditambah S1 dikali 1,0 ditambah S2 itu secara seterusnya sesuai dengan time weighted rate of return-nya. Dalam hal ini S yaitu adalah return yang diperoleh dalam setiap subperiode perhitungan. Di sini contohnya memang ada contoh, namun lebih baik teman-teman sebentar saya akan menonton videonya. Kemudian rumus dari DWR atau dollar weighted rate of return, nilai awal portofolio sama dengan sigma N 1 sama dengan T sama dengan 1 D1 dibagi 1 tambah R ditambah sigma M T sama dengan 1 W1 dibagi dengan 1 tambah R ditambah nilai akhir portofolio dibagi 1 tambah R. Di sini DT yaitu penambahan dana dari pada saat pada saat T, WT sama dengan yaitu penarikan dana pada saat T, N jumlah penambahan dana selama periode perhitungan. Kemudian M yaitu jumlah penarikan dana selama periode perhitungan. R yaitu tingkat bunga yang menyamakan nilai awal portofolio dengan semua aliran kas atau masuk dan keluarnya dana ditambah dengan nilai akhir portofolio. Besarnya R sekaligus merupakan tingkat return portofolio dihitung dengan metode TWR. Kemudian ada kinerja sebuah portofolio tidak hanya dilihat dari tingkat return yang dihasilkan. Di sini juga harus diperhatikan faktor-faktor seperti tingkat risiko. Ada beberapa ukuran kinerja portofolio yang memasukkan faktor risiko. Yang pertama ada indeks Sharpe, kemudian ada indeks tenor dan indeks Jensen. Indeks Sharpe ini disebut juga dengan reward to variability ratio. Mendasarkan pada perhitungan pada konsep garis pasar modal atau capital market line,
sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasi. Kemudian ada rumus persamaan indeks Sharpe. SP sama dengan RP dikurangi RF dibagi dengan QTR. Kemudian ada penjelasannya, yaitu SP yaitu indeks Sharpe portofolio, RP itu rata-rata return portofolio P selama periode pengamatan. Kemudian ada QTR, rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan, dan QTR standar deviasi return portofolio selama periode pengamatan. Di sini ada contoh. Kemudian indeks Sharpe pada tabel tersebut dilihat bahwa jenis portofolio yaitu portofolio B dan kita akan belajar tentang indeks tenor. Sering disebut indeks tenor ini sering disebut dengan reward to volatility ration, yaitu asumsi bahwa portofolio sudah mohon maaf, tunggu izin sebentar. Mohon maaf, saya jeda tadi karena ada berdoa. Kemudian indeks tenor ini sering disebut dengan reward to volatility ration, yaitu asumsi bahwa portofolio diverifikasi dengan baik hingga risiko yang relevan, yaitu risiko sistematis atau beta. Di sini kita akan belajar tentang persamaannya. TP sama dengan RP dikurangi RF dibagi beta P. Yang di sini rumusnya hampir sama, hanya yang dibagi saja yang berbeda. Yang tadi Q dibagi dengan QTR, sedangkan yang bagian indeks tenornya beta P. T yaitu indeks tenor portofolio, sedangkan RP yaitu rata-rata portofolio selama pengamatan. RF rata-rata tingkat return bebas risiko selama pengamatan, sedangkan beta P adalah beta portofolio P. Kemudian ada indeks Sharpe dan indeks tenor. Indeks Sharpe dan indeks tenor akan memberikan informasi peringkat kinerja portofolio yang berbeda. Pilihan indeks mana yang akan dipakai tergantung pada persepsi investor terhadap tingkat diverifikasi dari portofolio yang tersebut. Dalam indeks Sharpe juga risiko dianggap relevan adalah yaitu risiko total atau penjumlahan risiko sistematis dan risiko tidak sistematis, sedangkan pada indeks tenor hanya digunakan untuk sistematis beta. Kemudian indeks Sharpe dan indeks tenor, apabila
satu portofolio dianggap telah terverifikasi, berarti return portofolio disebut hampir semuanya dipenuhi oleh return pasar. Untuk portofolio tersebut tentu lebih tepat jika kita menggunakan indeks tenor. Jika suatu portofolio yang hanya dibagi sebagian kecil saja yang dipengaruhi return pasar, tentu lebih tepat jika digunakan indekser sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja portofolio tersebut. Kemudian ada indeks Jensen. Indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dan dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. JP sama dengan RP, RF ditambah RM dikurangi RF kali beta. J di sini sebagai indeks Jensen portofolio, RP itu rata-rata portofolio selama periode pengamatan. Kemudian RF adalah rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan. Sedangkan beta portofolio P. Indeks Jensen secara mudahnya dapat diterap sebagai pengukur beberapa banyak portofolio mengalahkan pasar. Indeks ini juga dinilai positif, berarti portofolio memberikan return lebih besar daripada return yang diharapkan, atau berada di atas garis pasar sekuritas, sehingga hal ini bagus karena portofolio mempunyai return yang relatif tinggi untuk tingkat risiko sistematis. Kemudian di sini ada catatan untuk mengevaluasi kinerja portofolio, yaitu tiga ukuran kinerja portofolio atas tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Yang tiga pengukuran tersebut digunakan berdasarkan CAPM, padahal model CAPM merupakan model keseimbangan yang digunakan asumsi-asumsi yang sangat sulit kita temukan dalam kondisi nyata, sehingga penggunaan model CAPM ini bisa menyebabkan adanya bias dalam pengukuran kinerja portofolio. Oke teman-teman, sekian dari saya. Videonya akan saya kirimkan kepada ibu melalui link mungkin. Terima kasih, Dek. Silahkan dilanjutkan untuk sesi menambahkan atau bertanya. Ini yang mengatakan Betseba atau kelompoknya kami, Bu, menjadi moderator. Lanjut, Adi Deni yang tadi. Adi yang leading ya. Oke, siap, Bu. Ya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Betseba ya. Sudah mempresentasikan dan menambah gambaran sedikit tentang evaluasi kinerja portofolio. Mungkin masih ada lagi dari kelompok lain mungkin yang ingin menjelaskan lebih lanjut tentang
evaluasi kinerja portofolio, saya persilakan. Dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, saya juga persilakan, masih ada waktu. Apakah teman-teman masih dengar suara saya atau bagaimana? Masih kakak, masih. Masih Kak Deni. Masih Den. Masih. Oke, ini kalau mungkin dari teman-teman yang ada yang kurang mengerti mungkin yang mau ditanyakan kepada kelompok kami atau kepada kelompok yang Seba, atau mungkin ada lagi yang mau menambahkan begitu. Mumpung waktunya juga masih agak banyak, supaya boleh bilang kita sama-sama mengerti lah. Mungkin tadi dari penjelasannya saya kurang jelas mungkin. Jelas Kakak Deni. Oh iya, terima kasih Saudara Agung. Mungkin dari kawan-kawan yang lain mungkin yang mau ingin menambahkan begitu, atau yang mau bertanya begitu. Dari saudara kita ini Om Anjas mungkin yang lebih menguasai untuk perhitungan mungkin yang mau menambahkan, atau dari saudara Melki juga begitu. Dari saya cukup Om Deni. Saya pikir hari ini kurang menarik karena kayak mati minat. Seharusnya di terakhir begini lebih semangat, tapi buat kita patah semangat guys. Hilang. Mungkin kelas B yang mau bertanya, kan kita yang A kemarin sudah. Kalau mungkin kelas B yang mau tanya, kita sama-sama diskusi. Paling begitu. Betul. Mungkin ada dari kelas B mungkin. Kelas A yang tanya. Kelas B sudah kita kemarin. Oh, betul. Mungkin dari kelas A mungkin karena yang baru kali ini mungkin dapat materi kinerja, evaluasi kinerja portofolio. Karena dari kelas B mungkin kemarin sudah agak pahami, belum lagi tadi ditambahkan oleh saudara kita Betseba. Mungkin ada dari kelas B yang mau menambahkan atau yang mau bertanya gitu. Bagaimana kelas A? Apakah teman-teman kelas A sudah paham? Direspon dong teman-teman kelas A. Boleh diketikkan di kolom chat teman-teman ya. Kalau misalnya sudah paham, ketik sudah paham supaya tidak menunggu ya. Mungkin mereka sudah paham Ibu, makanya tidak tanya. Saya suka itu. Atau yang sama dengan Anjas bilang. Atau mungkin sudah paham duluan. Nyawa sudah bisa saja.
Saya masih ingat Anjas bilang apa, Anjas bilang raga di Meet, nyawa Sudimana, begitu. Mungkin kawan-kawan kelas A mungkin ini malu begitu untuk bertanya gitu. Coba chat pribadi saya Boleh mungkin juga bisa bantu gitu, atau di chat grup WA gitu. Belum chat juga bisa. Kita mati Tadi slow kata karena Betseba ada Endan sama siapa Betseba? Tadi kamu bilang ada 2 temanmu yang akan menambahkan, tapi sama hanya Betseba saja. Yonski, Bu. Sama Yonski. Dan sama Yonski. Iya, di mana mereka? Silakan ditambahkan. Tadi bilang mereka mau menambahkan. Silakan. Tidak jadi? Yonski dengan Endan? Ini apa sih? Oke, kalau tidak ada, Anjas, bisakah kamu share yang artikelmu itu, Anjas? Supaya mereka juga bisa melihat bagaimana di artikel itu. Oke, siap Ibu. Ini saya coba cari ulang, soalnya dia ada di terlalu banyak kali sama HP itu. Saya coba Oke, cari. siap Anjas. Semangat. Mungkin dari saudara kita juga dari Ade Siska mungkin kemarin yang sudah presentasi, mungkin boleh menambahkan. Sambil tunggu saudara kita Om Anjas, saya persilakan Ade Siska juga untuk mempresentasikan begitu. Karena itu juga ini ibu nilai juga begitu. Nah, bagaimana saudara Ade Siska? Atau dari saudara kita Melki kan ini saudara bilang kemarin kan hampir sama dengan saya punya materi. Mungkin boleh share juga begitu. Bagaimana saudara Melki? Ya Kak, tapi sudah dijelaskan persis sama dengan Kakak Betseba tadi. Oke, kalau begitu Ini ini kelas A bagaimana? Coba pancing di kelas A, Dek. Ini kelas A masih diam-diam Oke, atau Bu. sedang di luar juga? Oke, ini untuk kelas A mungkin ada kawan-kawan yang malu untuk bertanya begitu. Mungkin ada yang kenal saya begitu. Boleh tanya juga. Kak Denny, saya mau tanya Kak Denny. Oke, siap. Saudara Kenalkan, nama saya Ferli Tangguhana dengan NIM 11180806. Inti dari evaluasi kinerja itu ini foto folio itu seperti apa begitu? Intinya begitu. Oke, siap. Terima kasih saudara Ferli. Inti dari evaluasi kinerja portofolio ya. Ya. Oke, sabar saudara. Saya bisa bantu jawab kok Kakak. Oke, silakan saudara Melki, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali pertanyaan yang diajukan oleh saudara Ferli tadi ya. Memang
sangat penting untuk kita ketahui bahwa inti dari mengevaluasi kinerja portofolio. Jadi topik umum pada atau gambaran umum pada pertemuan kita hari ini itu mengenai mengevaluasi kinerja portofolio. Jadi intinya bahwa di sini pada pembahasan ini kita mengevaluasi atau secara khususnya kita menganalisa kinerja atau hasil kerja lah begitu ya mengenai portofolio. Apakah portofolio itu sudah berjalan maksimal atau apakah memiliki kendala. Itu tadi seperti yang digambarkan dari slide yang dipaparkan oleh Kakak Deni tadi, itu ada juga perumusan mengenai 3 konsep itu tadi. Di situ itu menggambarkan tentang perumusan atau dasar dalam mencari hasil dari tingkat return atau kinerja dari portofolio yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, Kakak. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Mulki. Bagaimana Saudara Farli? Apakah agak mengerti atau mungkin belum paham begitu? Bagaimana Saudara Farli? Oke. Bagaimana agak mengerti mungkin atau belum paham? Kalau begitu saya menambah sedikit ya. Ini inti dari kinerja atau evaluasi kinerja portofolio itu ini sejauh manakah portofolio itu ini yang telah dibentuk itu mampu memberikan kinerja yang memuaskan investor begitu. Apakah portofolio itu ini sudah mampu memberikan kinerja yang sangat memuaskan bagi investor begitu. Itu sudah inti dari kinerja portofolio. Mungkin itu Saudara Farli mungkin. Bagaimana Saudara Farli? Agak paham begitu atau mengerti? Sudah Kakak. Oke, terima kasih Saudara Farli. Mungkin masih ada lagi dari kelas A yang mau bertanya atau mau menambahkan tentang penjelasan dari inti dari kinerja portofolio, inti dari evaluasi kinerja portofolio. Mungkin dari Saudara Anjas. Oke dan saya tambah pakai artikel yang kemarin aja. Tapi yang kelas A mungkin dong tahu, tapi saya izin share. Oke, Anjas. Oke, siap, silakan. Aduh, masuk. Nah, ini sudah terlihat. Sudah. Sudah Kakak. Oke, ini di sini ada kelas A toh? Masih ada kan? Yang kelas A mana suaranya? Masih ada Kakak. Oh, satu sama tinggal satu nih. Mending tak usah, aku ada yang lain. Ini belum semangat. Masih mati minat dari tadi nih. Tunggu Anjas kasih semangat. Iya. Jadi ini ada artikel 1, tapi memang sudah dijelaskan sama Denny dan Betseba dan Melki dan kawan-kawan yang lain, beserta kawan-kawan yang hilang juga. Jadi ini sebenarnya intinya dia tuh. Ini ada penelitian tentang analisis kinerja portofolio
saham dengan metode yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Kemarin di kelas A memang ada salah kaprah kemarin kalau metode untuk analisis saham portofolio kemarin ada 5 katanya. Ada yang ada 5, ada yang 3, tapi sebenarnya kayaknya tidak salah. Hanya memang tapi yang memang dia tuh hanya 3, yaitu ada uji ini tadi, SAR, kemudian tenor dan Jensen. Jensen Lodo tahun hari hilang. Mungkin ada atau tidak dia? Adakah Jensen? Oke, jadi ini penelitiannya itu seperti sebelumnya untuk menganalisis. Ini rata-rata memang untuk di perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu dia mau menganalisis kinerja sahamnya dia tuh. Itu udah nama saham itu LQ45 katanya gitu. Ini memang tapi penelitian sudah lama sih dari ini tahun 2003 sampai 2007. Nah, ini bahkan ini tuh diterbitkannya itu tahun 2009 oleh Agustin Sulistyorini ST. Sulit juga nama kita baca. Nah, jadi sebenarnya intinya kayak yang Melki bilang untuk siapa tadi yang tanya intinya untuk analisis kinerja portofolio itu untuk menganalisis bagaimana kinerja dia, apakah dia itu kalau kita harus mau bilang dia suka sisa untung tidak, apakah dia punya risikonya dia tuh sesuai dengan yang kita bisa tanggung atau bagaimana begitu. Jadi intinya begitu kalau paling sederhananya dia supaya kita lebih mudah begitu. Ini kalau yang untuk di sini memang banyak untuk mengulas materi-materi yang dari awal-awal kemarin, Mandian, yang di bagian investasi dalam bentuk saham, terus return risiko dan portofolio. Saya pikir teman-teman kemarin sudah sudah paham. Terus ada tentang diversifikasi. Masih ingat toh diversifikasi apa? Kelas A. Halo guys, hilang lagi. Setidaknya Anda menghargai kami lah yang berbicara. Tuh here, saya jual obat sedikit. Adakah kelas A yang ingat diversifikasi itu apa? Baik Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di mana kau berada? Dengar sama suara, dengar sama suara guys. Dengar saudara Anjas. Kelas B yang omong nih mah. Kelas A ada suaranya, mana dia? Masih ada kelas A tahu diversifikasi apa? Kelas A masih ada. Nah, baik, tidak usah sudah kita lanjut. Kalau diversifikasi saya sudah tahu. Apalagi kalau sampai yang susah-susah, kan begitu. Apalagi kita tanya tidak ada yang bersuara. Diversifikasi itu ada praktik memvariasikan usaha. Usaha. Ada yang lain? Baik, saya anggap kalian sudah paham. Ya, kita lanjut. Itu materi saya untuk untuk review kembali ke belakang aja supaya teman-teman ingat. Terus yang asumsi-asumsi capital asset pricing model CAPM itu sudah di minggu-minggu ke pertengahan awal-awal kemarin sudah. Jadi kita langsung aja ke dia punya pengukuran kinerja portofolio. Oke, seperti yang dijelaskan oleh Melki dan teman-teman dan Om Denny beserta Tante Betseba, katanya perkembangan konsep pengukuran kinerja portofolio ini sebagai tambahan supaya kita tahu, memang ternyata dia itu sudah terjadi pada akhir tahun 60-an. Ya. Jadi dia punya pelopor tuh ada kita punya bapak demi nama William Sharp, Trenor dan Michael Jensen. Jadi 3 metode ini sebenarnya dia punya nama itu dari nama-nama bapak-bapak kita itu tadi. Jadi konsep ini tuh berdasarkan teori capital market yang kemarin sudah teman-teman sudah tahu juga. Jadi jangan tanya lagi, capital market itu apa? Google ada begitu. Karena kan kita sudah tahu kemarin, sama-sama tahu kemarin. Terus ketika ukuran ini dikenal dengan istilah composite risk adjusted atau measure of portfolio performance. Karena apa? Karena dia tuh mengkombinasikan antara return dan risiko. Return dan risiko pasti teman-teman sudah tahu ini dari semester awal sudah tahu. Jadi ini anak SMA juga tahu. Nah, oke, jadi yang pertama itu adalah ukuran kinerja SAR. Jadi salah satu ini tuh dia memang metode ini tuh digunakan untuk membandingkan kinerja portofolio, ya, itu dengan menggunakan konsep dari garis pasar modal. Yang kemarin yang kita siapa punya materi kemarin yang CML itu kemarin. Nah, itu rumusnya itu seperti ini. Saya
kasih besar sedikit. Nah, itu dia punya rumus untuk mendapatkan indeks kinerjanya itu. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah kita itu return portofolio itu. Nah, nanti kita kurangi dengan return bebas risiko atau tingkat bunga bebas risiko istilahnya. Nah, nanti kita bagi dengan total risiko, ya, yaitu hasil dari risiko sistematik dan risiko unsistematik. Nah, ini kemarin yang di awal-awal juga sudah tahu risiko sistematik, unsistematik, yang kayak gimana. Jadi sebenarnya yang sistematik ini tidak ya, sebenarnya. Hanya dia pakai kata ubah kata sedikit aja. Tapi saya pikir teman-teman sudah tahu. Jadi jika portofolio ini sangat diversifikasi, maka total risiko itu hampir sama dengan risiko sistematik, karena risiko unsistematik itu mendekati nol. Nah, kemudian yang berikut itu ukuran kinerja trainer. Nah, trainer ini sebagai salah satu indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja portofolio. Jadi kalau dari metode ini, dia itu mengasumsikan bahwa portofolio itu sangat diversifikasi, dikenal dengan istilah reward to fertility ratio. Nah, makanya oleh karena itu indeks trainer ini dia bilang series kinerja portofolio itu dihitung merupakan hasil bersih dari portofolio dengan tingkat suku bunga bebas risiko dari per unit di risiko yang ada di pasar begitu. Jadi ini ada rumusnya dia di bawah ini untuk dapat ukuran kinerja itu. Yang pertama itu kita itu return portofolio atau tingkat pengembalian pasar itu kita kurangi dengan return bebas risiko, kemudian kita bagi dengan risiko pasar dari portofolio atau risiko sistematik portofolio gitu. Kalau yang tadi itu risiko sistematik dan unsistematik. Nah, jadi dapatlah hasilnya. Kemudian untuk ukuran kinerja Jensen ini dia tuh lebih memperhatikan kepada CAPM dan mengukur kinerja portofolio tersebut. Ini merupakan sebuah ukuran absolut, yang mengestimasikan tingkat pengembalian konstan selama periode investasi, di mana memperoleh tingkat J atau alfa itu pengembalian di atas dari bawah. Itu dia di rumusnya dia tuh kayak gini. Teman-teman bisa lihat di yang ini saya kasih besarnya. Oke, supaya jangan terlalu makan waktu, saya langsung ya. Ini ada contoh-contoh perhitungannya dia. Mana saja ini? Iya, sabar ya, saya cari dia punya. Nah, ini dia. Jadi ini data, kalau dari penelitian ini contoh. Jadi penelitian itu dia pakai data sekunder. Ya, itu dia tuh ambilnya datanya itu dari saham-saham yang ada di bursa efek. Itu yang namanya LQ45. Terus sumber datanya dia macam-macam, ini yang teman-teman bisa lihat di layar. Kemudian di populasi dan sampel. Untuk sampel ini ada berapa? 12. Nah, ini dia perusahaan-perusahaan emiten, nama-nama perusahaan itu yang menjadi sampel dari penelitian ini begitu. Jadi ini nanti itu jadi penelitian itu dia mau mengukur kinerja saham tadi di perusahaan-perusahaan ini yang tertera di dalam kolom ini gitu ya. Nah, untuk teknik analisis data pakai 3 metode yang tadi, maka menganalisis data untuk mengetahui bagaimana kinerja dari portofolio itu. Nah, terus ini hasilnya, sabar ya, saya geser langsung ke dia punya pembahasan. Nah, ini dia. Ini yang pakai metode SART yang pertama. Tadi untuk konsepnya saya sudah jelaskan. Jadi ini kalau teman-teman lihat dari dia punya tabel. Nah, Diki, ku jual kau. Ku diam tengok kau. Nah, ini yang pertama itu. Nah, ini kalau teman-teman lihat dari tabel. Nah, dari tabel di atas ini, dari berdasarkan hasil perhitungan indeks SART ini, itu diambilnya dari tahun 2003 sampai 2007. Jadi itu memang berada pada hasilnya itu menunjukkan bahwa kisaran minimalnya dia tuh kinerja portofolio itu ada di antara minus 357,377. Nah, hingga kisaran maksimal itu 246,118. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini itu tidak semua perusahaan itu memiliki kinerja yang positif begitu, tapi juga ada yang negatif. Jadi kalau teman-teman lihat situ, ini ada beberapa perusahaan yang negatif hasilnya gitu. Hasil kinerja portofolionya itu ada kayak perusahaan Bank Sentral Asia, Indofood, kemudian Indosat dan Telkom ya.
Terus analisis kinerja yang berikut itu adalah analisis kinerja portofolio dengan metode trainer. Nah, ternyata dari tabel ini teman-teman bisa lihat, ternyata hasilnya juga sama, bahwa memang kalau dari kisaran minimal untuk kinerja itu ada dari minus 20,226 sampai kisaran itu maksimalnya dia harus 141,990. Nah, jadi kalau dilihat, ternyata tidak semua juga kinerja perusahaan itu berdasarkan hasil analisis ini, dia menunjukkan ada yang negatif juga gitu. Jadi beberapa perusahaan yang terdaftar itu seperti NDF, kemudian Indosat Telkom, dan teman-temannya yang ada di sini. Sama juga dengan yang analisis kinerja portofolio dengan metode Jensen, ini ternyata juga menunjukkan bahwa perusahaan, tidak semua perusahaan yang termasuk dalam hasil yang menjadi sampel sini itu yang menunjukkan bahwa saham itu bekerja secara positif begitu. Ternyata ada juga yang negatif. Memang ada perusahaan yang menunjukkan itu, seperti yang ini yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, oke, jadi itu kesimpulannya di bawah, bahwa ternyata berdasarkan hasil 3 analisis tadi, memang di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua di perusahaan-perusahaan itu menunjukkan bahwa saham LQ45 tadi bekerja secara positif. Gitu. Ternyata ada yang menunjukkan hasil negatif. Gitu guys. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari penelitian ini. Singkat aja untuk teman-teman kelas A, mungkin ini sudah lihat kemarin. Saya kembalikan ke Denny dan Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Anjas ya yang sudah memaparkan materi. Untuk kelas A mungkin sudah agak mengerti mungkin, atau masih ada yang mau bertanya dari kelas A tentang yang dari Saudara Anjas presentasikan tadi. Mungkin masih ada dari kelas A mungkin yang mau bertanya dan yang mau menambahkan. Saya persilakan. 5 menit dari sekarang. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang mau bertanya atau mau menambahkan lagi? Kayaknya saya rasa tidak ada lagi yang mau bertanya dan yang mau menambahkan. Oke. Ini Baik, Dek. Boleh di closing, Dek. Silakan. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang mau menambahkan tadi, terutama Saudara Anjas, Saudara Betseba, dan yang lain yang sudah partisipasi dalam perkuliahan ini. Terima kasih juga buat kelompok kami yang presentasikan. Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Ibu. Sudah Ibu. Iya, Dek. Mohon ditunggu, Dek. Sebentar. Ini skipping. Sabar-sabar. Siap Ibu, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Ini untuk presentasi yang luar biasa, kolaborasi kelas A dan B. Ini sangat menarik ya, sekali. Lebih menarik lagi kalau kita tatap muka tentunya. Baik, teman-teman, seperti yang saya sampaikan, bahwa teman-teman
perlu sebelum tanggal 2 itu ya. Paling lama tanggal 2 selesai gitu. Jadi malam hari ini saya akan menyampaikan aturan EAS-nya buat teman-teman. Minta tolong untuk dipahami ya. Mohon ditunggu. Sabar ya. Pertama yang perlu saya sampaikan adalah untuk jawaban EAS-nya, evaluasi akhir semester, wajib tulis tangan teman-teman ya. Kalau teman-teman ketikan atau copy paste dari Google, maka saya tidak akan kasih nilai ya. Jadi tolong digarisbawahi, wajib tulis tangan. Teman-teman bisa dengar? Siap, bisa, Ibu. Oke, poin pertama, Bisa, Bu. ya. Poin kedua, wajib dikerjakan secara mandiri, bukan kerjasama, apalagi saling mengirim. Ya, apalagi saling mengirim jawaban, bukan mengirim soal. Jadi jangan kirim jawaban ke orang lain ya. Kalau jawabannya sama persis, sebentar. Maaf teman-teman, suami saya lagi bersin-bersin. Oke, yang pertama saya sudah sempat. Yang kedua juga sudah. Bahwa teman-teman ini jangan membagikan jawaban kepada orang lain. Lalu yang ketiga, teman-teman wajib menuliskan nomor absen di sudut kanan atas ya. Hampir sama sih dengan ini, hampir sama dengan ETS. Jadi nomor absennya teman-teman wajib dituliskan di atas. Tolong diperhatikan nanti, dituliskan nomor absen kalian pada saat saya absen, supaya jangan ada yang tanya, Bu, tolong cek nomor absen saya loh. Ini kan absen setiap minggu, tapi ditanya saya lagi gitu ya. Jadi tolong untuk teman-teman memperhatikan. Jadi selama ini tugasnya berarti tidak ada nomor absennya dong. Kalau kalian nggak paham, nanti nilai kalian tercecer kepada yang lain, kasihan juga kan? Iya, kalau saya bisa periksa nama kalian. Kadang karena harus cepat, ya saya fokusnya di nomor absen gitu. Ya, jadi teman-teman, saya ingatkan dari sejak RPS, di awal perkuliahan saya ingatkan untuk teman-teman wajib menuliskan nomor absen. Ya. Terus yang kedua, nama NIM wajib ada ya. Terus kemudian lembar jawaban EAS. Tolong ditulis lembar jawaban EAS. Lalu pemberian nama file. Pemberian nama file teman-teman nanti bisa lihat di aturan EAS yang saya share di grup. Bagaimana caranya. Diikuti supaya mudah karena kadang-kadang sinyal tidak bagus. Jadi tidak bisa di preview di Google Classroom-nya, harus kami download dulu. Setelah download baru bisa dibuka. Jadi teman-teman, nama filenya harus sesuai ya. Tolong diikuti. Juga tulis tangan, tulisannya jangan buru-buru, tulis santai saja, dan ukurannya agak besar. Jangan pakai tulisan yang kecil, karena saya matanya tidak terlalu bagus. Tidak sebagus teman-teman tentunya. Ya, jadi dengan membaca begitu banyak, mata cepat lelah kalau tulisannya kecil. Jadi teman-teman kasih tulisannya agak besar, yang rapi, nomor urutnya nggak harus sama persis ya. Dan teman-teman, ini untuk EAS tertulisnya itu nilainya 40% aja, sedangkan video yang teman-teman rekam itu yang 60%. Ya, bagi yang tanya, Bu, ini kenapa dibikin video lagi? Nah, itu kan saya sudah ingatkan. Karena kalau misalnya makalah, saya ingatkan waktu kita menjelaskan di RPS, kalau misalnya kita bikin makalah, teman-teman sering hanya download dari Google, kirim ke saya, jadi tidak belajar. Tapi kalau teman-teman presentasi di video kan, ada aktivitas teman-teman. Saya bisa mengukur sejauh mana teman-teman memahami materi tersebut. Sampai di sini, ada yang mau bertanya?
Ada yang mau tanya teman-teman? Saya Bu. Boleh, Bu. kan Anjas. Bu, itu video nanti kita buatnya kayak seperti video pembelajaran kok Ibu? Ya betul, jadi ada PowerPoint-nya, lalu teman-teman menjelaskan. Tapi kalau misalnya tidak ada PowerPoint-nya juga nggak apa-apa. Sekreatif mungkin aja sih. Bisa menggunakan Google yang di recording, atau bisa menggunakan Zoom yang di recording, atau menggunakan aplikasi lain, atau langsung videonya live saja dibuat, direkam manual, that's okay. Teman-teman buat sekreatif mungkin, dan saya kira kalian nggak perlu makan waktu lama, mungkin paling setengah jam sampai 1 jam saja, boleh berkoordinasi di WhatsApp dulu, lalu ketemuan, atau bisa juga videonya sistem diedit, masing-masing mempresentasikan dari rumahnya, lalu disambungkan, digabungkan videonya gitu ya, sehingga jarak tidak menjadi alasan untuk kalian bekerja sama, ya. Begitu, Oh, ini kelompok Ibu? Iya, Ibu. Kelompok. Oh, iya Bu. Kira individu, nah Ibu. Ibu, kenapa tidak individu aja Ibu? Individu ada yang tidak paham rekam video, Anjas. Ibu sudah semester atas ini Bu, pasti dong paham Ibu. Iya Ibu, apply kemarin-kemarin kan pasti buat video terus Ibu. Di kuliah kemarin juga sudah banyak video pembelajaran Ibu yang dibuat Ibu. Berarti kalau teman-teman bikin, berarti saya harus upload 80 video dong. Oh itu. Baiknya kelompok nanti full. 80 video lagi, berarti 100 berapa? Sekitar 115 video. Gitu. Ya, per kelompok saja. Pertama, kenapa per kelompok? Menolong kalian bekerja sama dalam tim. Ketika kalian kerja, salah satu indikator kalian bisa diterima bekerja itu adalah mampu bekerja sama dalam tim. Itu nilai yang sangat unggul ya. Terus mampu bekerja di bawah tekanan. Bisa nggak kalian mengelola kelompok kalian yang punya keinginan yang berbeda-beda? Bagaimana kalian memanage itu? Itu juga salah satu keterampilan yang nggak bisa dibayar, kalah dengan akademisi. Walaupun kalian S1, tapi kalau tidak mampu berkolaborasi, tidak mampu bekerja sama dalam tim, itu kalian akan min nilainya. Nah, jadi saya, seperti di awal saya katakan, saya mengajar teman-teman bukan hanya sekedar ilmunya, tapi teman-teman mendapatkan keterampilan, soft skill disebut ya. Keterampilan ini teman-teman dalam berkomunikasi, dalam menyampaikan pendapat, dalam mempertahankan pendapat, dalam berkolaborasi, bekerja sama, kejujuran dan sebagainya. Itu soft skill yang nilainya jauh lebih mahal daripada ijazah kalian nanti. Gitu. Ya. Bisa ya teman-teman ya. Jadi silakan. Mau bikin bentuk kelompok juga boleh, mau dipecah dari kelompok utama jadi 3-3 orang silahkan. Informasikan aja ya. Gitu. Kelompok aja Ibu. Kelompok saja Ibu. Jadi kelompok ini bisa dipecah lagi Kak Ibu? Boleh silahkan. Minimal 3 orang ya. Oh, buat kelompok masing-masing Ibu ya? Iya silahkan. Oh, ini kita punya. Ibu tidak bisa lebih Ibu dari 3 orang Ibu. Minimal 5 orang begitu. Sudah. 4 orang Ibu. Tadi saya bilang minimal 3 orang. Mau 5 orang boleh, mau 6 orang boleh. Maksimal 6 orang ya. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Kita terima dengan kasih Bu. Ini Anjas jangan ganggu dulu. Oke, ada lagi yang mau ditanya. Jadi nanti di video itu teman-teman 60% ya. Isinya, materinya, bobotnya itu diambil dari isi materi, kemampuan kalian menyajikan, kreativitas kalian, lalu kemudian like, komentar kalian itu menjadi bonus. Like dan komentar menjadi bonus ya, lumayan buat teman-teman yang semester lalu bisa mengangkat poin mereka, tambah lagi 20 gitu ya, tambah 30 itu lumayan gitu, menolong kalian efektif. Nah ini sekaligus juga membuat kalian menjadi ahli di dalam mempromosikan gitu. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi ingat bobotnya itu materinya, penyajiannya, kreativitasnya, kerjasamanya ya.
Juga bonusnya adalah like dan komentar yang kalian berikan ya. Nanti video yang saya upload itu di akun saya, itu bukan akun berbayar ya. Jadi jangan merasa saya manfaatkan kalian, tidak ada kepentingan memanfaatkan kalian. Memang itu akun khusus untuk pembelajaran aja, jadi bukan komersial. Ada akun pribadi saya ya. Gitu. Beda dengan akun pribadi saya maksudnya. Saya bagikan drive nanti untuk teman-teman untuk bisa upload ya. Daripada teman-teman datang ke sini jauh, lebih baik upload aja di drive saya, nanti saya uploadkan ke YouTube. Tapi kalau ada di antara teman-teman yang sudah biasa upload di YouTube, saya kasihkan akunnya. Pengalaman yang lalu saya kasih akun YouTube-nya untuk mereka upload, nah itu ada yang belum paham, jadi ada yang delete video yang sudah ada juga yang hapus deskripsi video yang ada. Nah, itu merepotkan, kasihan kelompok lain. Gitu. Bagi yang sudah mahir, yang sudah bisa upload, silahkan minta. Akunnya saya berikan. Siap, Ibu. Siap, Ibu. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Sambil saya buka portalnya ya, untuk absen teman-teman. Maaf Ibu, Ya. ini saya mau tanya yang mengenai tugas yang baru diupload di Google Classroom itu Ibu. Iya, Yang iya. tugas itu. Iya Ibu. Ya, Adi, sebentar ya, saya akan jelaskan itu ya. Ini pertama, itu sebenarnya tugas dari kelas B kemarin, itu akan sama dengan kelas A. Kalau kelas B memang sudah saya bagikan tugasnya gitu. Tapi ceritanya laptopnya saya itu ini error, nah filenya saya tidak temukan lagi, makanya saya minta di kelas B, tapi kelas B belum merespon ke saya di mana itu tugasnya. Apakah ada kelas B? Tugas yang Iya Ibu, kelas B sudah Ibu. Saya kelas B Ibu. Hitungan yang ini apa itu Ibu? Yang ada di PPT itu Ibu? Iya, itu dia. Saya salah Yang itu, penamaan, itu analisis Yang indeks Ibu penilaian analisis indeks Ya. Yang Ibu evaluasi. Funda teknikal dan fundamental. Iya, itu teman-teman yang lalu kan ada membuat artikel itu, resume artikel. Saya yang salah ini teman-teman, salah copy paste kah? Atau saya salah ketik. Makanya ada yang kirim ke saya, apa sudah? Ibu, ini tugas ini apa ya? Oh ya, saya belum sempat cek masalahnya, tapi saya yakin saya sepertinya keliru. Kenapa? Ada teknikal ya, begitu. Nanti saya cek kembali ya teman-teman ya. Iya Ibu. Ya. Yang kelas B itu kan yang evaluasi kinerja portofolio kan? Betul ya? Yang saya minta di screenshot baru dikirim ya. Oh iya Ibu. Iya, itu sebenarnya untuk folder itu. Tapi mungkin saya salah ketik itu. Saya belum buka kembali Google Classroom-nya. Saya dihubungi tadi pagi ya, sama siapa ya yang hubungi ya? Tadi pagi atau kemarin malam itu. Oke teman-teman, saya mulai dari kelas A dulu, tolong diperhatikan nomor absen kalian supaya tidak keliru ya. Jackson ada? Anastasia? Sinopen? Ada Bu. Saya kasih izin dulu ya, nanti dicek recordingnya. Sinopen ada ya? Kristianti? Ada Bu. Hadir Bu. Oke, Amin Rais? Hadir Bu. Ya, Januari? Hadir Bu. Santri? Hadir Bu. Destri? Desti maksud saya, Desti? Sony? Nistira? Hadir Bu. Febrianus?
Febrianus sementara kuliah Ibu, kuliah offline. Oh iya, betul. Salvira, Desi, Bu. Yulentri, Yunita, Hadir Ibu. Ernawati, Hadir Ibu. Mersita, Hadir Ibu. Muhammad Rizky, Melani, Perli, Hadir Bu. Oke. Indra memang tidak hadir ya. Marianus, Liberius, Cek. Suara putus-putus di sini, Bu. Tidak dengar Ibu suara. yang lain suara saya putus-putus? Tidak, Bu. Jelas. Tidak, Bu. Jelas, Bu. Iya, deh. Jaringan mungkin, Ibu. Putus ya. Mungkin dong punya jaringan itu Ibu. Iya, mungkin ini teman-teman yang Cari jaringan yang bagus, tempat jaringan yang bagus. ya. Teman-teman boleh taruh di kolom chat jika kalian nggak bisa mendengar dengan baik. Lihat di slideshow-nya aja ya. Di share screen yang ada, teman-teman boleh melihatnya. Gitu ya. Tauru ada? Gusti? Hadir, Bu. Thank you. Hadir, Bu. Oke, Marcelina? Endang? Hadir, Ibu. Sisilia? Hadir Bu. Elmawati? Hadir, Bu. Dorcas? Hadir Bu. Umbu Kelvin? Hadir Ibu. Oke, Indasari? Hadir, Bu. Iya, Esmiati? Yesmiati? Hadir Ibu. Oke, Jirianto? Putri Diana? Hadir Bu. Samuel? Sarce? Tadi saya lihat ada Samuel, sempat masuk kali ya? Atau saya salah lihat? Sarce? Keluar mas. Hadir Bu. Iya, sebentar. Tadi saya sempat screenshot kok. Saya cek Samuel. Samuel. Tidak ada. Oh, pas mungkin saya screenshot ya. Untuk sementara saya kasih izin dulu. Sarce? Hadir Bu. Oke, Yuniarti? Yehuda? Rahel? Hadir Ibu. Theodora? Hadir Ibu. Yawan? Hadir, Bu. Ronaldi? Ronaldi ada tadi kan? Ada Ronaldo tadi, mungkin ada keluar. Iya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nah, itu ada deh, Bu. Baik. Merindai? Sampai masak, Ibu. Hadir, Bu. Oh iya, silakan. Hadir, Bu. Terima kasih. Helsi ada? Rasdianto? Hadir Ibu. Oke, Marlon? Ada Marlon? Tidak ada? Adik Bu? Ada, Bu. Hadir, Bu. Oh, ada. Ya, Helsi tadi yang tidak ada ya. Adi Umbu ada, Kartika? Ya, dia ada, Bu. Ada, Ibu. Oke, Desrin? Hadir Bu. Marlia? Hadir Bu. Oke. Ini Gilang Rambu Kudu? Tidak ada? Hadir Bu. Hadir. Rambu Kudu? Hadir Ibu. Oke, Eni Banja? Hadir Bu. Irmala? Yestiani? Orince? Esmeralda? Solvina? Robertus?
Gracia. Hadir Ibu. Oke, hadir. Indra. Hadir, Bu. Oke. Miktamel. Sakit, Bu. Sakit. Oke, Yonski. Tadi ada Yonski ya. Endan. Betseba. Indra, kenapa nggak presentasi, Indra? Lambat masuk tadi, Bu. Oh. Ada lagi yang saya belum panggil, kelas A, Saya, Bu. atas nama? Samuel Lorenzo Mandi, Bu. Ini presensi nomor berapa, Dek? NIM 11-19-042. Tidak ingat nomor absenmu. Tidak, Bu. Wah, nanti bagaimana ETS-nya? Diulang, Dek. Nomor berapa absennya? Tes, nomor berapa absenmu, Dek? Atau namamu siapa tadi? Diulang, coba. Samuel Lorenzo Mandi, Bu. Oh, Samuel. Iya, tadi Samuel saya bilang saya sempat lihat akunmu. Sepertinya tadi saya kasih izin dulu. Nomor 36 Jaringan. Samuel ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke, ada lagi? Ya, Samuel. Nomor 26 Ibu. Nomor 26 Ibu. Marcelina Atahau. Iya Ibu, tadi terputus Ibu. Oke, siapa lagi? Sudah? Itu saja? Nomor 19. Anastasia hadir ya Ibu. 19. Melani. Ada Melani? M. Bentar. Melani. Oke, ada Melani Rosalia ada. Siapa lagi teman-teman? Anastasia Alika Anhamu tadi hadir Ibu. Bilangnya ani jaringan Ibu. Nomor berapa Anastasia? Nomor 2 Ibu. Sebentar ya, saya konfirmasi. Anastasia A. Tidak ada. Oke. Baik, itu saja teman-teman. Oke, nanti saya edit ya. Sekarang saya masuk di kelas B. Iya. Oke, kelas. Saya save dulu di sini ya, teman-teman ya. Nanti diupdate di hari Kamis malam. Sudah? Aduh. Dewi ada?
Ada Dewi, teman-teman? Ada Ibu. Munculkah slide-nya saya di teman-teman? Muncul Ibu. Muncul Ibu. Arnold ada? Hadir Ibu. Hadir Ibu. Adi Putra? Gilbert? Adi Putra tadi sempat lihat sepertinya. Gilbert tidak ada. Sorry. Saya kasih izin dulu. Gilbert tidak ada. Denny ada. Lina? Ada Ibu. Oke, Anjas? Antonius? Saya ada. Hadir Bu. Iya, saya lewatkan. Yakoba? Hadir Ibu, ada gabung dengan Stefani Ibu. Oke, Anggreni? Hadir Ibu. Clarissa? Hadir Ibu. Yani Pindi? Hadir Ibu. Fasri? Hadir Bu. Fajri hadir Bu. Oke, ini kenapa ini tertag ini nama Merinda ini ya? Soleman? Ya Ibu. Hadir Bu. Oke. Hadir Bu. Yumiati ada? Jeki? Jeki? Tidak ada? Damianus? Hadir Bu. Oh, Damianus ada. Franklin? Ada Bu. Ada Bu. Isnawati? Saya hadir Bu. Hadir Bu. Jeki Bu hadir. Oke. Jeki, engkau yang daftar itu cakap digital kan? Tidak hadir engkau. Hadir Bu. Ada Iya. Joy dan Atwan. Iya, maksud saya yang di pelatihan cakap digital tidak hadir. Iya Bu. Franklin ada? Ada Bu. Oke, Isnawati? Hadir Bu. Agung Saputra? Ada Ibu. Octavianus? Jansen? Stefani? Hadir Bu. Ya, Imelda? Hadir Ibu. Oke, Surya Adi? Melki? Ada tadi ya? Malki hadir Bu, hadir. Elizabeth Junita? Apliana? Hadir Bu. Oh, sorry, salah klik. Haryati? Hanifa? Junita? Hadir Ibu. Oke. Derni? Hadir Ibu. Nasa? Hadir Bu. Keda? Katrina? Yumerinto? Hadir Bu. Oke, Ida Kalita? Hadir Ibu. Joita? Hadir Ibu. Jesinta? Hadir Ibu. Oke, Merliani? Hadir Ibu. Iya, Yunita? Fitri? Hadir Bu. Yendri? Hadir Ibu. Yunita ada tadi? Tidak ya? Muhammad Ali? Hadir Bu. Gerson? Hadir Ibu. Oke, Abednego? Abednego? Hadir Bu. Hadir Bu. Kamu sama-sama dengan Januari? Iya Ibu, ada gabung dengan Januari. Rani. Belajar nih Bu. Baik. Oke. Ratnadi? Tidak ada. Ince? Atwan? Hadir Bu. Oh, Atwan ada. Jadi yang tidak ada Ratnadi dan Ince. Yuliana? Yunarti? Hadir Ibu. Iya dek. Yunarti? Yoki? Ada. Iya dek. Ada. Rade Reksanita? Petronella?
Marlon? Hadir Petronella tadi, Bu. Oh, hadir ya. Astuti? Ibu, maaf ini Astuti sama Jenny. Kenapa, Dek? Ini tadi mereka ada Astuti sama Jenita Awang. Tadi ini mereka ada chat saya bilang ini mereka punya paket sudah menipis sisa 200 MB. Ibu, pas habis yang absen kelas A tadi mereka langsung keluar. Oke, baik. 200 MB masih banyak kalau untuk Google Meet masih bisa. Stefanus? Hadir, Bu. Yohana? Hadir Ibu. Aditiska? Hadir, Bu. Nini? Hadir Ibu. Oke, Dek. Angelina? Franciscus? Aristo? Cinta? Aristo hadir Bu. Di mana dia hadir, Aristo? Ya, dia hadir. Dia kehabisan foto. Ya. Deborah? Cinta? Tidak ada. Ini Putra? Hadir, Bu. Oke. Didit? Hadir, Bu. Ade Valentino? Krismon? Oke, ada yang saya belum panggil. Gil, berarti Bu, tadi dia chat di kolom komentar Ibu. Oh, siapa? Gilbert L. Siapa namanya, Dek? Gilbert Elo Ibu. Oh iya. Oke, ada lagi? Sudah ya? Hanifa tadi Bu. Hanifa? Iya Bu. Iya. Baik teman-teman, terima kasih untuk kelas D yang join malam ini. Saya ingatkan kembali ya, kita akan tutup dalam doa. Sebelumnya saya ingatkan kembali, ingat harus tulis tangan, dikerjakan di kertas yang bersih dan rapi, jangan noda-noda, semua nanti lembar jawaban kalian itu diantar kepada Dita. Selain teman-teman upload di Google Classroom, teman-teman juga boleh antar di pada Dita, nggak harus teman-teman semua yang antar, silahkan boleh janjian dikumpul aja di salah satu, baru nanti diantar. Dengan evaluasi akhir semester dan tes kecilnya. Teman-teman nanti ada tes kecil akhir yang akan saya share juga di teman-teman, tolong dikerjakan. Saya kasih waktu untuk kecilnya, batas sampai Senin depan ya. Jadi teman-teman di tempat KKN bisa cicil-cicil kerja di malam hari. Soalnya juga nggak banyak. Begitu ya. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Ibu Angelina ini dan jaringan parah bilang Bu. Angelina, saya catat ya. Nanti sebentar saya update. Tolong diingatkan di WhatsApp, di grup juga ya, Dek ya, Angelina ya. Saya sudah tutup kembali. Jadi nanti kalau masuk lagi sedikit lama, kasihan teman-teman sudah menunggu. Sudah menunggu untuk selesai. Baik, mari kita akhiri teman-teman. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sekali lagi, sebelum saya berdoa, maafkan saya lupa menyampaikan. Terima kasih buat kelompok kelas B yang sudah presentasi, yang menolong kelas kita malam hari ini. Juga Betseba yang sudah berusaha mengerjakan seorang diri. Terima kasih buat semangat teman-teman yang sudah menambahkan juga, dan juga yang bertanya menjawab. Oke, kita akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menolong kami menyelesaikan satu semester ini. Di minggu ini mereka akan mengerjakan evaluasi akhir semester. Hamba-Mu berdoa, Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, juga kemampuan dan hikmat daripadamu untuk mereka menyelesaikan semua tugas-tugas kuliah dan juga evaluasi akhir semester, sehingga mereka bisa menyelesaikan semester ini dengan baik dan mendapatkan nilai terbaik, dan mereka bisa lulus di mata kuliah ini. Mereka juga yang merencanakan KKN, kiranya Tuhan membuka jalan untuk semua boleh lancar dan mereka bisa bekerja sama dengan tim. Kami berdoa teman-teman kami yang memiliki kendala, mereka yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, mereka yang memiliki kesulitan keuangan untuk membayar
biaya kuliah di akhir semester ini. Tuhan juga membuka jalan, memberkati orang tua mereka Tuhan, dan juga menolong mereka mendapatkan solusi pendanaan sehingga semuanya lunas. Terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Secara khusus Tuhan juga yang menolong seluruh mahasiswa untuk boleh menyelesaikan evaluasi akhir semesternya di dalam 2 hari ini Tuhan. Mereka bertanggung jawab dan menguploadnya tepat waktu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Maaf kalau